Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwata sekalian, barakallahu fikum. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan juga salat-salat yang kita lakukan, barakallahu fikum. Sebagaimana yang udah pernah kita mulai di pekan kemarin, kita lanjutin lagi di pekan sekarang ini, pekan saat ini, membahas kitab dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Wasiyatus Sughra, wasiat yang singkat namun padat, wasiat ini sebagaimana kemarin kita udah bahas, wasiat ini diawali dengan adanya seseorang yang bertanya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Abul Qasim Al-Maghribi. Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullah, beliau adalah seorang muhaddits juga, seorang ahli hadis juga. Beliau banyak rihlah ke berbagai tempat, salah satunya akhirnya sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berhadapan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Abul Qasim Al-Maghribi ini enggak ingin kehilangan momen dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya dilakukanlah Abul Qasim Al-Maghribi ini bertanya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan pertanyaan yang sangat kita bisa lihat bagaimana dalamnya pemahaman dari Abul Qasim Al-Maghribi itu sendiri. Dia meminta dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebuah wasiat, yang wasiat ini sebuah pesan, yang pesan ini bermanfaat untuk dia dunia dan akhirat, agama dan dunianya. Jadi dua-duanya dia minta. Wa yurshiduni ila kitabin yakunu alaihi i'timadi, dan minta juga dipesankan atau diwasiatkan kitab apa yang paling bisa saya jadikan sandaran dalam masalah hadis. Ya. Dan Abul Qasim Al-Maghribi juga meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memberikan kepada dia, ya, ala afdalil a'mal, sebaik-baiknya amal setelah yang wajib-wajib apa. Jadi wasiatnya, wasiat yang diminta ya oleh Abul Qasim Al-Maghribi ini luar biasa. Dan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga luar biasa. Saking berkahnya pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi kepada Ibnu Taimiyah dan berkahnya jawaban Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi, di hari ini di Masjid Baitul Karim kita masih bisa membahas wasiatnya Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Padahal hal ini terjadi di abad ke-8. Sekarang kita udah di abad ke-14. Ini terjadi di abad ke-8, namun di abad ke-14 kita masih bisa untuk membahasnya. Ini keberkahan dari penanya dan yang jawab. Abul Qasim Al-Maghribi sang penanya, dan yang jawab adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita udah bahas kemarin ya, kisi-kisinya apa yang diberikan Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Ibnu Taimiyah secara umum bilang tidak ada wasiat, tidak ada pesan yang paling indah, yang paling penting, yang paling baik selain pesan dari Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di sini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta. Ibnu Taimiyah akan memberikan kepada Abul Qasim Al-Maghribi satu hadis singkat, Bapak-bapak sekalian. Hadis singkat banyak banget faedahnya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Rasulullah SAW kepada Muadz, wahai Muadz, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Satu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan baik dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang mampu menghapusnya. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang mampu menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini, Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, ini hadis yang Rasul alaihi salatu wasalam berikan kepada seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Muadz. Dan kita di pertemuan yang kemarin itu udah bahas tentang bagaimana tingginya wasiat ini, berkelasnya wasiat ini di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, Muadz dan para kaum muslimin. Kita mulai lihat satu persatu penggalan dari kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini.
Sekaligus dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang, Nabi mengatakan bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Hadhihi kalimatun jami'ah. Ini merupakan sebuah kalimat yang mencakup banyak hal. Wa fi qawlihi haitsu ma kunta. Dan perkataan Rasulullah SAW, bertakwanya di mana? Di mana Anda berada, dimanapun Anda berada. Tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi sirri wa alaniyah. Kata Ibnu Taimiyah, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah Anda di mana aja, ini tandanya bahwa Anda harus bertakwa dalam keadaan terlihat sama orang-orang ataupun tersembunyi. Baik, Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Sekarang kita bahas dari kalimat Rasul SAW, ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Apa itu takwa? Kita kalau dengar kalimat takwa, insya Allah udah ribuan kali kita dengar kalimat takwa. Di masjid, di sholat Jumat, banyak dan sering banget kita berbicara tentang masalah takwa. Tapi masalahnya, apa arti dari ketakwaan? Apa arti dari ketakwaan? Ada sebuah definisi yang singkat, tapi sangat luar biasa mencakup arti takwa itu sendiri. Itu definisi dari seorang ulama namanya Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala diminta sama masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan tentang takwa, tapi yang ikhtisar, tapi yang sedikit aja, yang ringkas aja. Yang ringkas aja. Kata Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, berbuat amal kebaikan, ya, anta'mala bi ta'atillah, beramal taat, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah, dalam keadaan kalian mengharapkan pahala dari Allah. Saya ulang Bapak-bapak. Kata Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, takwa adalah anta'mala bi ta'atillah, kalian beramal ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Yani ini benar, ini ketakwaan, ini ketaatan. Tarju thawaballah, dan kalian mengharapkan pahala dari Allah. Takwa, ta'mala bi ta'atillah, beramal taat di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Sekarang saya mau tanya sama para hadirin yang ada di sini, barakallahu fikum. Gimana menurut antum, ya, tentang definisi takwa dari Talaq ibn Habib ini? Setuju apa enggak setuju? Hah? Setuju apa enggak setuju? Saya ulang definisinya biar ada konsentrasi dikit. Anda tahu antum puasa, Anda juga puasa. Anta'mala bi ta'atillah, kita beramal ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah, dalam keadaan kita mengharapkan pahala dari Allah. Gimana? Setuju apa enggak setuju? Setuju, Pak? Ada yang enggak setuju enggak? Hah? Setuju semua? Ijma'. Setuju semua nih? Benar? Enggak ada ikhtilaf satupun? Ittifaq berarti ya? Para ulama Baitul Karim ittifaq ala hadha. Ittifaq bahwa taat itu adalah, takwa itu adalah beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ini ketakwaan. Setuju? Kalau kita setuju sampai di sini, berarti kita salah dalam memahami ketakwaan. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Jujur, sebenarnya definisi Talaq bin Habib ini belum selesai. Saya potong sampai situ. Karena pengen nanya, setuju apa enggak setuju? Mestinya jawabannya apa? Enggak setuju. Karena ini kurang. Karena ketakwaan itu enggak cuma masalah taat beramal aja. Tapi ketakwaan, kata Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan definisinya, beliau mengatakan, wa antatruka ma'asiyatillah, kalian meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah takhaf azab Allah, kalian meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah karena takut azab Allah, itu takwa. Jadi takwa itu enggak cuma Anda sholat aja tapi Anda enggak meninggalkan maksiat, enggak. Takwa itu Anda sholat dan Anda meninggalkan maksiat, itu takwa. Anda sedekah dan Anda meninggalkan riba, itu takwa.
Anda berkata yang baik dan Anda juga menjauhi ghibah, itu takwa. Jadi takwa itu enggak cuma sholat doang tanpa meninggalkan maksiat, enggak. Takwa itu dua-duanya ada. Ada yang dijalani, ada yang di stop. Yang dijalankan adalah amal kebaikan, yang di stop adalah maksiat. Itu namanya apa? Takwa. Ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah. Yani ini benar nih ketakwaan, yang ini benar kemaksiatan. Kalau beramal tarju thawab Allah, kalau lagi beramal itu menginginkan pahala dari Allah, maksudnya adalah keikhlasan. Dan kalau meninggalkan maksiat itu juga karena takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah barakallahu fikum, ini yang namanya ketakwaan. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Muadz, ya ini. Ya Muadz, ittaqillah. Muadz, beramallah dimanapun Anda berada. Wahai Muadz, tinggalin maksiat dimanapun Anda berada. Ini takwa. Jadi nggak usah kepedean. Kalau sampai kita mengatakan bahwa diri kita ini hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dasar apa? Karena dasar cuma sholat di masjid. Enggak. Kita mesti ninggalin maksiat, baru sempurna yang namanya ketakwaan. Itu namanya hamba yang bertakwa tuh itu. Dia beramal dan juga ninggalin maksiat. Enggak cuma beramal aja, tapi maksiat nggak ditinggalin. Maksiat tetap jalan. Sholat jalan, maksiat jalan. Ini enggak takwa. Kata Talaq Ibn Habib, takwa dua-duanya ada. Meninggalkan maksiat iya, beramal iya. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan beliau melanjutkan haitsu ma kunta. Kita beramal sama ninggalin maksiat di mana aja. Di masjid doang? Enggak, kata Rasulullah SAW, haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada, Anda harus takwa kepada Allah. Dimanapun Anda berada, Anda mesti beramal. Dimanapun Anda berada, Anda mesti menjauhi maksiat. Jadi kita bertakwa kepada Allah. Kita beramal tuh nggak cuma di masjid. Berarti kita lagi naik motor tuh harus bertakwa sama Allah. Kita lagi di rumah tuh harus bertakwa sama Allah. Kita lagi ngantor tuh harus bertakwa sama Allah. Kita lagi di kamar sendirian itu harus bertakwa sama Allah. Kita lagi sama istri harus bertakwa sama Allah. Kita lagi sama anak kita mesti bertakwa kepada Allah. Dimanapun Anda berada, wajib bertakwa. Dan pesan ini yang diberikan Rasulullah SAW kepada Muadz aja butuh nasihat ini, masa kita nggak butuh? Haitsu ma kunta. Muadz kan mau pergi ke Yaman. Wahai Muadz, dimanapun Anda berada, bertakwa kepada Allah. Lagi jalan dari Madinah menuju ke Yaman, bertakwa. Nyampe di Yaman, bertakwa. Mau pulang ke Madinah, bertakwa. Mesti bertakwa dimanapun Anda berada. Jadi yang namanya takwa itu nggak sampai kita keluar masjid Baitul Karim kemudian takwa tuh hilang, nggak bisa. Nggak gitu Rasul ngajarin. Haitsu ma kunta, kata Rasul. Nyampe rumah juga takwa, di jalanan juga takwa, sama. Mesti takwa dimanapun Anda berada. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan di sini, ya, tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi sirri wa alaniyah. Takwanya mesti dalam dua keadaan. Mau ada orang takwa, nggak ada orang juga takwa. Ya, bahkan kalau kita lihat ketakwaan yang paling sulit itu kapan? Sendirian. Sendirian itu paling berat. Sendirian itu paling berat. Makanya Rasul di sini mengatakan haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Jadi mau sendirian, mau lagi di masjid rame-rame. Kalau di masjid rame-rame, insya Allah lah kita nggak berani maksiat karena banyak yang lihat. Dan ini masjid, tapi di rumah, kalau udah di kamar sama handphone sendirian, takwa apa enggak sama Allah? Beramal yang baik dan meninggalkan maksiat atau enggak? Ini yang namanya takwa. Ini yang mesti dititik beratkan sama kita semua, apalagi di bulan Ramadan. Takwa kepada Allah Jalla wa'ala di mana aja. Ya. Fabarakallahu fikum. Takwa lagi sendirian emang gak mudah. Dan kita membutuhkan semangat dan keimanan yang tinggi agar kita mampu menjaga ketakwaan kita. Anda ingat ada sebuah perkataan dari Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kalau Anda ingin mengetahui gambaran Anda waktu di kuburan nanti, kalau Anda ingin mengetahui gambaran Anda waktu di kuburan nanti, maka lihatlah keadaan Anda pada saat sendirian. Lihat keadaan Anda pada saat sendirian. Keadaan itulah yang akan menentukan keadaan Anda di kuburan nanti. Karena di kuburan Anda sendirian. Yang bakal menentukan keadaan kita sendirian di kuburan, keadaan sendirian kita
di dunia. Kalau kita lagi sendirian itu maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka dampak itu yang akan kita lihat di kuburan kita. Dan kalau kita mampu bertakwa lagi sendirian, maka dampak itu juga atau buah dari itu juga yang bakal kita lihat di kuburan kita waktu kita sendirian di situ. Maka besar banget masalah ketakwaan, terlebih lagi sendirian. Ya. Fa barakallahu fikum jamaah sekalian. Makanya takwa nih luar biasa, penting banget. Makanya khatib itu selalu ngomongin takwa. Di mana-mana orang ngomongin takwa. Allah ngomongin takwa, Rasul ngomongin takwa, ulama ngomongin takwa, sahabat ngomongin takwa, semuanya ngomongin takwa. Semuanya mengatakan ittaqillah, bertakwa Anda kepada Allah. Karena dalam, takwa itu dalam. Takwa nggak cuma ke masjid kemudian pulang selesai, enggak. Takwa dimanapun Anda berada, kita jaga takwa kita terus, itu namanya takwa. Dan memang surga itu nggak diperuntukkan kecuali untuk yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang takwa. Makanya kalimat takwa ini jamaah barakallahu fikum, itu kalimat yang sering dibacain, yang sering kita dengar, tapi kadang kita nggak ngeh maknanya ini apa. Maka kita harapkan dari definisi Talaq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, kita bisa mengerti apa itu ketakwaan lebih dalam. Ya. Fabarakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan. Dan ini kita udah dibagiin kertasnya sama Ustaz Azzam nih, barakallahu fik. Ya. Tapi masalahnya berbahasa Arab. Ya, yang bisa bahasa Arab ya beruntung. Tapi kalau yang tidak bisa bahasa Arab, gimana? Nasib lah ya, habis gimana lagi? Ya. Sebenarnya mau terjemahin, cuma waktunya nggak cukup ya, Allahul Musta'an. Dan ini apa yang kita dapatkan ya akhir lah, bas kita baca yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kita tadi ngomongin perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala haitsu makunta. Kalau di sini di halaman 610 bahasa Arabnya ya, 610 itu kan satu lembar aja kan. Fa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau melanjutkan, "Tsumma qal", kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha", dan iringilah perbuatan buruk. Sayyi'ah itu perbuatan buruk, al hasanah perbuatan yang baik yang mampu menghapusnya. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang mampu menghapusnya. Ya, ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus pesan kedua Rasul kepada Muadz. Jadi Rasul itu bilang kepada Muadz, ya, wahai Muadz, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan lain sebagainya, lakukan. Di samping itu, ya, di samping itu, fa idza zallatil qadam wa waqa'at fil ikhlal fala tay'as min rahmatillah. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga tahu gimana kondisi karakter dasar kita semua, itu Allah tahu ya, maaf. Semua dari kita, ya, itu pasti pendosa, nggak mungkin. Ya. Sekarang kalau anak tanya aja, di sini siapa yang merasa dosanya cuma 10? Ada yang berani angkat tangan apa enggak? Dosanya cuma 10. Dari karir dia sebagai seorang muslim dosanya cuma 10. Gak ada. Kita berani angkat tangan, nggak berani gitu. Kenapa? Karena kita semua tahu karakter dasar kita tuh pendosa. Kita berbuat salah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalian kalau berbuat keburukan, tergelincir, melakukan sebuah kesalahan, iringi dengan perbuatan baik gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang lepas dari berbuat keburukan, gak ada. Gak ada orang yang lepas dari berbuat apa? Keburukan. Pasti semua orang itu berbuat keburukan. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, melanjutkan, fa inna at-tabiba mata tanawala al-maridhu syai'an mudirran amarahu bima yuslihuh. Dan kata Ibnu Taimiyah, dan seorang dokter kalau ngelihat pasien sakit itu dikasih apa jemaah? Kasih obat, biar apa? Biar sembuh. Nah, perbuatan baik itu obat. Penyakitnya apa? Perbuatan buruk tadi. Makanya begitu ada perbuatan buruk, kasih obatnya apa? Perbuatan baik, iringi dia. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa dzanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmin. Dan dosa untuk seorang hamba itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Tapi ingat, bukan berarti
kita tuh nyender-nyender aja waktu melakukan dosa. Ya udahlah, kita manusia pasti berdosa. Enggak. Ini enggak pernah ada dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak terus bermudah-mudahan dalam melakukan sebuah kemaksiatan dengan alasan apa? Kita manusia. Enggak. Ya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari dosa. Ya. Dan jika terjadi sebuah maksiat dari diri kita, maka apa yang mesti kita lakukan, jemaah? Iringi dengan perbuatan baik. Iringi dengan perbuatan baik. Ya. Karena tadi manusia ini nggak mungkin lepas dari dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam sebuah hadis, Innallaha kataba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memastikan bahwa setiap anak Adam itu ada porsi zinanya. Ada porsi apa? Berzinanya. Adraka dzalika la mahalah, pasti dapat porsi tersebut, enggak bisa enggak. Fazinal aini nazar, karena zina mata itu melihat, wa zinal lisan mantiq, dan zinanya lisan itu berbicara, wa nafsu tamanna wa tashtahi, dan diri seseorang itu ingin melakukan sesuatu yang dia memiliki nafsu di dalamnya, wal farju yasdiqu dzalika kulluhu wa yakdzibuh. Ain mata ada zinanya, yaitu ngelihat. Lisan ada zinanya, yaitu berbicara. Dan diri kita itu memiliki nafsu. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Penentuan itu di kemaluan. Penentuan di mana? Kemaluan. Kemaluan yang membenarkan seluruhnya atau kemaluan akan mengkadzibkan atau mengingkari seluruhnya. Maksud hadis ini, jemaah barakallahu fikum, zina itu pasti ada di setiap orang. Berarti pasti setiap orang tuh ada dosanya, mulai dari matanya, dari lisannya, dari nafsunya. Dan dosa yang paling besar nanti begitu di-approve sama kelaminnya. Ya. Hadis ini, jemaah barakallahu fikum, mengajarkan kepada kita bahwa kullu bani Adam khata', setiap orang pasti memiliki kesalahan. Dan Ibnu Taimiyah melanjutkan mengatakan, fal kayyis huwa alladhi la yazal ya'ti minal hasanat bima yamhus sayyi'at. Dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu beramal baik agar dosa-dosanya bisa dihapuskan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu beramal baik agar dosa-dosanya mampu dihapuskan. Wa inna maqaddima lafdhul hadithi sayyi'ah wa in kanat maf'ulah li'anna al-maqsud huna mahwiha la fi'lil hasanah. Fasara ka qawlihi fi bawlil a'rabi sabbu alaihi dhanuban min ma'. Ini menarik nih. Perkataan Rasul, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kata Rasul apa? Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa didahului sama Rasulullah SAW perbuatan buruk dulu yang diucapkan? Kenapa nggak perbuatan baik dulu? Bukankah kita wajib untuk melakukan sebuah kebaikan? Kenapa yang didahulukan oleh Rasulullah SAW ini perbuatan buruknya dulu? Kata Ibnu Taimiyah, ini seperti hadis yang Rasulullah SAW pernah, ada seorang Arab Badu itu kencing di masjid, ya. Dia kencing di masjid dan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sabbu alaihi dhanuban min ma, siram kencingnya, ya. Jadi siram kencing itu menghilangkan najis, tapi sebelum si penyiraman itu bisa menghilangkan najis, mesti ada apa? Mesti ada najisnya dulu, baru dikatakan air itu menghilangkan najis. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perkataan Rasulullah SAW, iringilah dengan perbuatan baik, ya. Ini sedikit konsentrasi agar kita bisa dalam juga memahami hadis ini. Iringilah dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Karena konteks Rasulullah SAW ngomongin hadis ini, ya, itu agar perbuatan baik kita mampu menghapuskan perbuatan buruk kita. Konteks hadis ini mengarahkan pada perbuatan baik yang kita lakukan itu agar dapat menghapus perbuatan buruk kita. Padahal kita tahu perbuatan baik itu, dengan perbuatan baik kita dapat mendapatkan apa? Pahala. Selain kita dapat pahala, perbuatan baik juga bisa menghapuskan dosa. Ini yang Rasul ingin katakan kepada kita ini. Amal baik yang Anda lakukan itu mampu menghapuskan dosa Anda. Gitu. Makanya didahulukan oleh Rasul SAW apa? Wa atbi'is sayyi'ah. Iringi si sayyi'ah tersebut dengan amal baik yang dapat menghapusnya. Ya. Karena Rasul kita alaihi salatu wasallam, maksudnya di sini amal baik yang dikatakan Rasul di sini adalah amal baik yang mampu menghapus dosa, sebagaimana air yang mampu menghapus najis. Wa yanbaghi an takuna al-hasanat min jinsi sayyi'at fa innahu ablaghu fil mahw.
Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seharusnya hasanat atau perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuai dengan kadar perbuatan buruk kita. Saya ulang ya. Kata Ibnu Taimiyah, perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuai dengan kadar perbuatan buruk yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dengan kadar perbuatan buruk yang kita lakukan. Fa innahu ablaghu fil mahw. Karena hal yang sepadan seperti itu lebih kena untuk ngapusin dosa. Contohnya gimana? Contohnya gimana Bapak-bapak? Hah? Kalau dosa-dosa lisan, maka iringi dengan perbuatan baik lewat lisan. Kalau dosa-dosa perbuatan, maka iringi dengan perbuatan baik dengan perbuatan. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun, ini bukan sebuah syarat untuk dosa kita diampuni, enggak. Misal contohnya kita ngomong kotor gitu ya. Kita ngomong kotor, bukan berarti cara kita ngapusin dosa ngomong kotor kita ini dengan kita ngomongin baik. Kalau kita nggak ngomong perkataan yang baik, berarti dosa omong kotor kita itu nggak dihapuskan, nggak gitu. Pada saat Anda sholat, bisa juga ini dosa yang omongan kotornya dihapuskan, bisa juga. Tapi kata Ibnu Taimiyah apa? Ablaghu fil mahw. Lebih bisa untuk menghapuskan iya. Jadi kesempurnaan tuh kayak gitu, sepadan. Amalan dosanya apa, sepadan juga dengan amal perbuatan baiknya. Ya, karena dengan sebuah hadis ya, ada seorang anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Jadi ada seorang laki-laki dulu cium seorang wanita, padahal bukan mahram dia gitu. Dicium. Kalau dicium ini dosanya perbuatan apa perkataan? Perbuatan. Tadi kata Ibnu Taimiyah apa? Kalau dosa perbuatan itu lebih pas kalau diiringi dengan amal perbuatan lagi. Pada saat seseorang yang tadi cium cewek ini, cium perempuan ini, datang ke Nabi SAW, gimana ya Rasulullah? Saya mencium orang yang bukan mahram saya ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhhibna sayiat, dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat. Dirikanlah apa? Salat. Orang ini nanya, ya Rasulullah, aliyah hadza, apakah ayat itu tujuannya buat saya yang tadi saya ngelakuin dosa cium cewek yang bukan mahramnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kulluhum, untuk setiap umatku. Para ulama mengatakan apa? Bahwa pada saat seseorang itu, yang orang yang tadi itu melakukan sebuah dosa dengan perilaku, maka Allah minta dia apa? Salat. Minta dia apa? Salat. Iya udah. Kalau dosanya dengan perbuatan, maka perbuatan juga yang mesti menghapuskannya, itu salat. Ya. Juga hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bilang, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan." Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang wajib kena had, kena cambukan ya Rasulullah. Fa aqimhu alai, maka dirikanlah hukuman tersebut untukku ya Rasulullah. Fasakata anhu Rasul, maka Rasul diam aja. Rasul diam. Thumma a'ad, diulang lagi sama orang ini, ya Rasulullah, ini asabtu haddan. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang harusnya saya dihukum. Rasul diam juga. Sampai akhirnya masuk waktu sholat, orang ini yang dosa tadi itu ikut sholat sama Rasulullah SAW. Begitu dia ikut sholat sama Rasulullah SAW, setelahnya dia datang lagi sama Rasulullah SAW. Terus bilang, ya Rasulullah, ini asabtu haddan. Ya Rasulullah, saya dosa. Saya punya dosa yang harus dihukum dengan cambukan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawadha'ta fa ahsanta al-wudu'? Bukankah anda waktu keluar dari rumah itu berwudu dengan wudu yang sempurna? Kata dia, bala ya Rasulullah, iya, saya wudu dengan wudu yang sempurna. Thumma syahidta salata ma'ana, bukankah anda ikut salat bersama kami? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kepada dia, fa innallaha qad ghafara laka haddak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosamu. Telah menghapuskan apa? Dosamu. Dari hadis-hadis tadi, para ulama menarik sebuah kaidah. Anna sayyi'ata, sebuah dosa, idza utbi'ati bihasanah rujiya an tuzila atharuha. Sebuah keburukan kalau diiringi sebuah kebaikan,
Antum paham hadis tadi ya? Jadi itu orang tuh dosa, terus dia wudu, terus dia sholat, dosanya diampunin kata Allah. Berarti kan dia mengiringi perbuatan buruknya dia dengan perbuatan baik. Ya. Kata para ulama, jika seseorang memiliki sebuah kesalahan yaitu dosa, kemudian dia berbuat baik, rujiya an tuzila atharuha, sangat diharapkan bahwa dosa tersebut akan hilang. Wa kullama kanatil hasanatu a'zam kanat ablaghu fil mahwu. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu besar, maka dosa yang diampuni juga akan lebih besar kuotanya yang bisa diampuni. Ya. Dan ini jamaah barakallahu fikum, perbedaan orang mukmin dengan yang bukan orang mukmin. Kalau yang bukan orang mukmin, mereka tuh kalau ngelakuin dosa, putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Udah aja. Kalau udah dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, enggak tobat-tobat. Tapi kalau orang yang mukmin, begitu dia dosa, dia iringi dengan perbuatan yang baik. Wadz-dzunub yazulu mujibaha bi asya. Nah, ini pembahasan dari Ibnu Taimiyah sangat menarik di sini. Ibnu Taimiyah bilang, ya, wadz-dzunub yazulu mujibaha bi asya. Dosa itu atharnya, dampaknya bisa hilang dengan beberapa hal. Dosa dampaknya bisa hilang dengan beberapa hal. Insya Allah di semua ini yang di masjid, walaupun kita di masjid, tapi semua pasti ada dosanya, nggak mungkin enggak. Dan siapa yang nggak pengen dosanya itu hilang? Siapa yang nggak pengen? Semua ingin dosanya itu hilang. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wadz-dzunub yazulu mujibaha bi asya. Dosa itu bisa hilang dampaknya dengan beberapa hal. Apa saja yang bisa menghilangkan dampak dosa? Ibnu Taimiyah jamaah barakallahu fikum, di kitab ini Wasiyatus Sughra dia cuma nyebutin 4 hal yang dengan ini seseorang dosanya bisa hilang. 4 hal yang dengan ini dosanya bisa hilang. Apa aja? Yang pertama itu taubat. Yang pertama apa? Taubat. Yang pertama itu taubat. Sekarang, apa definisi taubat kepada Allah? Apa definisi taubat? Ar-ruju'u ila Allah Ta'ala 'anidz dzunubi bi'iqla'i anhu wa nadamu 'alaihi wal 'azmu 'ala 'adamil 'auda ilaihi. Para ulama bilang, taubat adalah kembali kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, disertai dengan penyesalan dan keinginan keras untuk tidak kembali kepada dosa itu. Dengan penyesalan dan keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Jamaah barakallahu fikum. Taubat, kalau kita ngomongin hadis tentang taubat itu luar biasa deh, banyak deh hadis tentang taubat, ayat tentang taubat juga banyak. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menerima orang-orang yang bertobat. Wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dalam surat Thaha ayat 82 Allah mengatakan, aku adalah sosok yang selalu mengampuni liman tab, untuk orang yang tobat. Ya, untuk orang yang tobat. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang masalah tobat nih, at-taibu minadz-dzanb kama la dzanbalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Ya, insya Allah semua juga mau ya. Kita mau, nggak ada dosa atau kita mau. Ini caranya taubat Bapak sekalian. Caranya apa? Taubat. Anak kadang-kadang gimana ya? Hati itu nggak enak kalau ada orang membahasakan taubat tuh dengan bahasa yang rendah. Oh, jadi cuma taubat aja Ustadz? Taubat nggak cuma. Taubat ini besar banget taubat tuh dalam Islam. Taubat tuh bisa ngerontokin semua dosa bisa. Hatta syirik bisa dihapuskan dengan taubat. Jadi taubat tuh nggak cuma. Taubat ini besar. Ya. Makanya barakallahu fikum. Taubat tuh nggak sembarangan. Taubat tuh ada syarat-syaratnya. Taubat ada apa? Syarat-syaratnya. Apa aja syarat taubat? Syarat taubat ya ada 5. Syarat taubat ada 5. Yang pertama, ikhlas taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana ikhlas? Bi an yakuna ad-dafi'u lil 'abdi likay yaqla 'anidz dzunub huwa khaufullah. Yang bikin seseorang kita pengen taubat tuh karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bikin kita pengen taubat itu gara-gara kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Bukan takut kepada orang.
Bukan takut kepada siapa? Kepada orang. Ada contoh ini jamaah. Misal ya, ada seseorang dia berzina sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian setelah dia berzina, itu rasa takut dalam dadanya dia tuh sangat besar banget kepada Allah. Takut banget dia gara-gara zinanya. Dengan itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas tuh. Karena dia takut, dia taubat dari zina. Maka taubat yang seperti ini bisa menghapuskan dosa zinanya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada orang sama zina. Setelah dia zina beberapa kali, muncul rasa takut dari dadanya tentang apa? Penyakit AIDS. Aduh, gue kalau zina mulu bisa kena AIDS nanti. Atau kalau saya zina terus, nanti orang-orang tahu reputasi saya turun. Akhirnya, mulai dari hari itu, dia berhenti zina. Dia nggak zina lagi. Tapi apakah kasus kedua ini ikhlas? Enggak. Dia berhenti zina gara-gara apa? Takut kena AIDS, takut reputasinya turun. Nah ini dia, makanya taubat tuh butuh ikhlas tuh ini. Ada orang itu kestop maksiatnya, itu bukan gara-gara Allah, tapi gara-gara yang lain. Fabarakallahu fikum. Orang yang seperti kasus kedua, maka dosa-dosa sebelumnya itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sebelumnya tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yaqla'a 'anidz dzanb. Dia melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Ya, dia nggak ngelakuin dosa itu lagi, enggak. Ini yang kedua jemaah. Dia tidak melakukan dosa tersebut. Enggak. Dia benar-benar melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Ini yang dikatakan taubatus shadiqah, taubat yang apa? Jujur. Ya. Taubat yang jujur. Syarat yang ketiga, an yandama ala ma madha. Dia nyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Yang ketiga apa? Dia menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Dia menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Ini nih jemaah, sampai para salaf itu bilang apa? At-taubatun nadamah, taubat tuh penyesalan. Ini poin yang sangat penting banget nih, masalah penyesalan. Jadi kita kalau melakukan dosa nggak ada nyesel, itu bahaya tuh. Sekarang barakallahu fikum ya, ada orang dia taubat dari riba misalnya, dia udah keluar dari bank, ya, kemudian pindah kerja, tapi kerjanya pemasukan dia tuh nggak seoke waktu dia kerja di bank misalnya. Terus dia ingat-ingat ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, aduh gue enak banget dulu waktu kerja di bank. Nah, ini indikasi bahwa dia nggak nyesel. Kenapa dia masih mengingat kenikmatan dosanya? Nggak bisa. Orang yang nyesel, antum tahu lah orang nyesel tuh kayak gimana sih? Ya. Sekarang kita misalnya, ya, kita naik motor misalnya, bensin kita udah mau hampir habis, tapi kita paksain jalan. Sampai di tengah jalan mati bensinnya habis. Kita dorong lagi puasa-puasa, dorong motor jauh banget bensinnya, aus banget. Itu besok-besok kalau kita nyalain motor ternyata bensinnya udah mau itu kita ngapain? Kita isi dulu apa nekat lagi kayak kemarin? Nggak mungkin kita nekat lagi kayak kemarin. Nah, enggak deh. Habis lagi nyesel gue kayak kemarin. Nyesel. Orang kalau nyesel tuh nggak mau nginget-nginget tuh deh. Makanya aneh pada saat seseorang itu udah keluar dari dosa tadi ya, contohnya ribanya dia udah keluar dari situ, tapi dia bilang apa? Oh dulu gue enak banget waktu di bank. Nah, ini nggak nyesel namanya. Nyesel banget, nggak mau. Dia nggak mau balik kepada dosanya, sebagaimana dia nggak mau masuk neraka, itu nyesel namanya. Ya, dan itu syarat yang keberapa? 3. Syarat yang keempat, an ya'zima ala adamil audi ilaih. Berkeinginan kuat tidak kembali kepada dosa tersebut. Kenapa bahasa para ulama berkeinginan kuat? Gak langsung aja tidak kembali kepada dosa tersebut. Karena manusia. Misal ada orang tobat dari mabok-mabokan tahun 2000. Mungkin gak di tahun 2021 dia kembali mabok? Mungkin banget. Sangat mungkin sekali. Dan kalau kalau ada kasus misalnya orang tahun 2000 taubat dari minum-minuman, khalas dia nggak sentuh minum-minuman lagi. Tahun 2021 dia perlu duit.
Dia perlu duit, minjem sama si fulan nggak dikasih, minjem sama si fulan nggak dikasih. Akhirnya dia telepon teman lamanya minjem duit. Kata teman lamanya, "Oh iya, lu ketemu gua aja dulu di klub, di tempat diskotiknya, di kafenya." Oh iya udah. Dia datang, dia duduk. Dia minjem duit. Tapi temannya ketemuan di mana? Di klub. Temannya minum. Dia pertama masih ngeliatin aja. Nanti temannya nawarin, "Udah lu minum dulu aja, santai aja." Itu sangat mungkin banget dia kembali. Padahal udah tobat berapa tahun berarti? 21 tahun. 21 tahun tobat, tapi mungkin aja kembali. Ya. Kalau udah kembali kayak gitu, dia mabok nih. Di tahun 2021 tersebut dia mabok. Ya, malam-malam itu dia mabok. Kemudian dia pulang ke rumahnya, tidur, pagi-paginya sadar. Ya Allah, gue mabok kemarin. 21 tahun gue gak pernah nyentuh barang haram itu, kenapa gue nyentuh lagi? Keadaan dia saat itu tuh gimana coba? Bisa taubat lagi apa enggak? Bisa taubat lagi apa enggak? Hah? Sangat bisa. Sangat bisa. Selama taubatnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya taubat, maka dia bisa bertaubat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya untuk menerima orang-orang yang bertaubat yang di sore harinya mereka bermaksiat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah buka tangannya di siang harinya untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Bayangin tuh. Allah buka terus, taubat tuh dibuka terus. Kuota kita taubat tuh unlimited ya. Terus ente mau taubat kapan aja bisa. Ya. Dan itu yang keempat, berkeinginan kuat untuk tidak kembali. Dan yang kelima, antaqa'at taubatu fi waqtiha. Taubat di waktunya. Taubat di waktunya. Katanya taubat unlimited, tapi ada waktunya. Iya. Waktu taubat itu, pertanyaan nih coba. Kapan sih waktu taubat? Kapan waktu taubat? Ada yang tahu di sini waktu taubat kapan? Hah? Kapan waktu taubat? Masa antum gak pernah bertaubat? Hah? Pagi sore, ada lagi? Kapan waktu taubat? Hah? Kok bingung? Segera taubat. Kenapa antum bingung? Karena sebenarnya kita tahu, taubat tuh gak ada waktu-waktu pasnya Ustaz. Kapan aja bisa kita taubat? Ya emang, kapan aja tuh waktu taubat. Antum mau taubat jam 12 malam boleh, jam 1 malam boleh, jam 2 malam boleh, mau sekarang boleh. Taubat boleh kapan aja, mau habis subuh, lagi sahur, lagi buka, boleh taubat, terserah. Kapan aja terserah. Kecuali taubat itu gak bakal diterima di 2 waktu doang, di 2 waktu aja, gak banyak-banyak. Di 2 waktu, matahari terbit dari barat dan saat nafas di kerongkongan. Udah 2 waktu aja jamaah. Yang lain boleh antum bertobat, diterima sama Allah. Tapi ajaibnya manusia, segitu waktunya banyak untuk tobat, tapi kadang-kadang tobatnya di 2 waktu terlarangnya tuh. Di 2 waktu gak bakal diterima tobatnya. Waktu mau mati baru mau tobat. Bukankah Fir'aun itu waktu udah mau mati dia tobat? Kan Allah gak terima kan tobatnya kan? Al-an kata Allah. Sekarang dulu kemana aja? Dulu kemana aja? Emang jamaah barakallahu fikum ya. Kenapa taubat orang yang yughargir? Yughargir itu kata Rasulullah SAW, seseorang itu akan diterima taubatnya malam yughargir, sebelum dia yughargir. Apa itu yughargir? Yughargir itu apa? Udah hampir habis nyawanya gitu loh. Lagi dicabut nyawanya, oke? Itu yughargir bahasanya. Yughargir. Fa barakallahu fikum. Orang kalau udah yughargir itu nggak diterima taubatnya. Kenapa? Tentu gini. Orang kayak Fir'aun misalnya. Fir'aun kan sombong-sombong itu kan orangnya kan. Cuma begitu yughargir, tahu mati, taubat. Tahu mati, taubat Fir'aun. Tapi nggak diterima sama Allah. Sekarang ada seorang tentara yang memiliki 300 pasukan misalnya. Dan lawan dia juga 300. Mungkin nggak tentara yang udah memiliki 300 pasukan, yang lawannya juga 300 akan ngibarin bendera putih, damai. Nggak mungkin. Kapan dia bakal damai? Begitu 300 pasukannya habis. Ya, 300 pasukannya habis, sisa cuma dia satu. Lawan 300 masih lengkap. Ngapain tuh orang? Ngapain tuh? Tentara itu ngapain? Bendera putih udah damai aja. Karena emang dia nggak punya jalan kecuali apa? Damai.
Allah tuh nggak mau orang tobat yang udah mentok nggak punya jalan, nggak mau Allah. Anda masih punya pilihan, disitulah tahqiqan lil ibtila. Ya, makanya ini sebuah pembahasan, mungkin kita tutup dengan pembahasan ini. Pembahasan yughargir. Yughargir, dua tafsiran para ulama. Pertama, pada saat nafas di kerongkongan. Yang kedua, pada saat adanya ketukan palu dari para dokter bahwa Anda menghidap penyakit yang kronis dan seminggu lagi Anda akan mati. Biasanya, kalau dokter udah ngomong gitu, tobat nggak tuh orang? Tobat nggak? Tobat. Kaget dia, takut, ya Allah. Seminggu lagi kata dokter. Tobat orang. Kenapa? Karena dia tahu cuma ada bendera putih. Gue nggak bisa apa-apa, udah. Ini nggak ada pilihan kecuali tobat. Gue bakal ketemu Allah bentar lagi berarti, gitu kan? Sebagian para ulama mengatakan apa? Taubat si orang yang kronis tinggal 1 pekan ini nggak diterima karena itu yughargir. Bayangin coba. Kenapa? Mentok dia emang cuma 1 jalannya. Gak ada 2, cuma 1. Taubat itu udah selesai. Gak ada pilihan dia. Itu juga dinamakan yughargir kata para ulama. Maksud saya di sini adalah hati-hati. Bisa jadi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sang kasus penyakit kronis tadi yang cuma seminggu lagi umurnya, ternyata mereka yang tepat, bahaya buat kita. Ya, maka taubat gak usah ditunda-tunda. Jangan takut sama taubat. Paling aneh ya, orang takut sama taubat. Aduh, gue taubatin ntar deh umur 40 lah. Sekarang masih santai-santai aja lah. Gak enak sama Allah nanti kalau udah taubat gue maksiat lagi. Siapa yang udah taubat terus gak maksiat lagi? Yang penting 5 syarat tadi mesti ada pada dirinya, taubatnya diterima. Ya, maka jamaah barakallahu fikum, bulan Ramadan bulan taubat, dan kita semua tahu dosa kita banyak. Maka perbanyak juga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi 70 marrah." Aku bertaubat kepada Allah 70 kali dalam sehari, kata Rasulullah SAW. Ya. Fabarakallahu fikum. Tadi ya Ibnu Taimiyah masih ada 3 lagi berarti hal-hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Kita baru bahas 1, taubat, masih ada 3 hal lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan yadnu ya sa'adata khafiqin. يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان